menjelaskan tentang model pembelajaran snowball drawing. Model pembelajaran snowball drawing adalah salah satu model pembelajaran komparatif yang melibatkan siswa dalam kegiatan membuat pertanyaan pada selembar kertas. Kemudian kertas tersebut dibentuk seperti bola dan dilempar kepada teman lain untuk dijawab. Model ini menekankan keaktifan dan kerjasama, komunikasi, dan kemampuan berpikir siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan penggunaan model snowball drawing ini antara lain. Yang pertama ada meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kedua, melatih siswa menyusun dan menjawab pertanyaan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Keempat, meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa. Kelima, menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Keenam, membantu siswa memahami materi melalui diskusi dan tanya jawab. Ketujuh, meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran snowball drawing. Yang pertama adalah guru menyampaikan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kedua, guru membentuk kelompok dan menunjuk ketua dari setiap kelompok. Ketua kelompok menerima penjelasan dari guru mengenai materi yang akan dipelajari. Ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan menjelaskan materi kepada anggota kelompok. Setiap siswa menulis satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada selembar kertas. Kertas dibentuk menjadi bola atau snowball. Selanjutnya, bola kertas dilemparkan kepada siswa lain selama beberapa menit. Setelah guru memberi aba-aba berhenti, setiap siswa mengambil satu bola kertas yang diterimanya. Siswa membaca dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada bola kertas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Ketua kelas untuk memimpin ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk atau izin? Ada. Kita malas Karena sakit ragu. ya kenapa itu temannya nggak masuk? Apalagi berita itu malas. Ya, nanti kita tahu. Ternyata bolos. Sebelum kita masuk materi, ibu ini bertanya dulu, menurut kalian apa yang terjadi jika hutan itu ditebang secara besar-besaran? Marah, lomba. Ya, jawabannya bagus sekali. Penebangan hutan itu secara besar-besaran bisa menyebabkan kerusakan alam. Misalnya lingkungan menjadi gersang, udara terasa lebih panas, hewan kehilangan tempat tinggal, dan bisa terjadi banjir atau tanah longsor karena tidak ada lagi akar pohon yang menahan tanah. Kerusakan alam tidak hanya terjadi karena penebangan hutan saja, tetapi juga bisa disebabkan oleh pencemaran air, pencemaran udara, dan kebiasaan manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kerusakan alam. Kita akan memahami penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Sebelum masuk materi, Ibu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat merumuskan solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui presentasi kelompok dengan benar minimal 80% kesesuaian solusi dengan permasalahan. Kerusakan ekosistem adalah perubahan atau gangguan pada lingkungan yang menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Ekosistem yang seimbang sangat penting karena semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Jika satu komponen terganggu, maka komponen lainnya juga akan terdampak. Kerusakan ekosistem itu dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia.
manusia meliputi penambangan hutan secara liar, pencemaran air, udara, dan tanah, serta penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Dari kedua faktor tersebut, aktivitas manusia lah yang paling menyebab kerusakan ekosistem saat ini. Dampak dari kerusakan ekosistem itu sangat besar bagi kehidupan. Beberapa dampaknya antara lain yaitu hilangnya habitat makhluk hidup, berkurangnya keanekaragaman hayati, terganggunya rantai makanan, serta terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, kerusakan ekosistem juga dapat mempengaruhi kehidupan manusia seperti berkurangnya sumber air dan makanan. Cara kita menjaga keseimbangan ekosistem adalah diperlukan upaya pelestarian lingkungan. Beberapa cara yang dapat kita lakukan antara lain yaitu menanam pohon atau reforestasi dan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya serta menjaga kebersihan. Karena materinya sudah selesai, Ibu minta kalian buat kelompok ya. Nanti yang jadi ketua kelompoknya Ibu kasih materi dan jelaskan kepentingan. Untuk ketua kelompoknya sudah jelaskan ya materi ke teman-temannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang masing-masing dari kalian menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi keseimbangan ekosistem di selama adaptasi. Ayo tuliskan pertanyaan di selama adaptasi. Tulis pertanyaan terserah. Ya. Sudah dulu kertas. Semua sudah kertasnya? Ya. Kumpulkan di depan. Kita bisa tulis pertanyaan. Sekarang kita akan bermain lempar bola. Kita melempar bola ini. Sebelum beri apa-apa, silakan lempar bola ke tas ke arah temannya ya. Ya. Kena bola dia yang maju menjawab soal. Ya. Aku.
Rifki menjadi terganggu. Ya. Baik, di sini ada jelaskan 3 dampak kerusakan ekosistem bagi makhluk hidup. Yang pertama itu hilangnya habitat makhluk hidup, yang kedua terganggunya rantai makanan, dan yang ketiga berkurangnya keanekaragaman hayati. Satu lagi biar ganjil. Ya Allah, banyak-banyak Ibu. Banyak biar betul. Ya. Biar ke depan. Itu lanjut. Kita lagi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem adalah perubahan atau gangguan pada lingkungan yang menyebabkan keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungannya terganggu. Itu aja. Saya Baik, anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari. Jadi hari ini kita belajar bahwa keseimbangan lingkungan itu sangat penting. Semua komponen dalam ekosistem itu saling berhubungan, dan jika salah satu terganggu maka yang lain juga akan ikut terganggu. Sekarang Ibu ingin bertanya, sebutkan upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Tidak menanam sawit. Ya, bagus. Kita mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Semuanya bisa membantu menjaga keseimbangan alam. Baik, anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian buat poster tentang kerusakan alam. Poster ini bisa berisi ajakan untuk menjaga lingkungan, dampak dari kerusakan alam, atau cara-cara melestarikan alam. Poster dikerjakan secara rapi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Amin. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.